Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Lida Muhammad dari kelas Tekombe 23 dengan NIM 2302 1050 1060. Di sini saya akan membawakan materi dari kelompok 3 dan kelompok 4, yaitu proses sinkronisasi dan thread. Ini adalah beberapa materi dari kelompok 3 dan 4, yaitu pengertian sinkronisasi, masalah-masalah sinkronisasi, metode sinkronisasi, deadlock, dan sinkronisasi perangkat keras. Pertama, sinkronisasi. Pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses menyamakan dan menjaga konsistensi data atau informasi di antara dua atau lebih perangkat, sistem atau sumber data yang berbeda. Sinkronisasi memastikan bahwa perubahan atau pembaruan data pada satu perangkat atau sistem akan secara otomatis terrefleksi pada perangkat atau sistem lainnya yang terhubung. Dengan kata lain, sinkronisasi menciptakan replika data yang identik di berbagai lokasi atau platform. Tujuan sinkronisasi: yang pertama, menjaga konsistensi dan integritas data. Yang kedua, memudahkan akses dan mobilitas data. Yang ketiga, mencegah kehilangan data dan meningkatkan kolaborasi. Proses sinkronisasi. Proses sinkronisasi umumnya melibatkan beberapa tahap berikut. Yang pertama, deteksi perubahan, pencocokan data, penyelesaian konflik, penggandaan atau pembaruan data, dan verifikasi dan validasi. Kedua, masalah-masalah sinkronisasi. Masalah-masalah sinkronisasi. Pertama, arti dari race condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Arti dari masalah critical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Critical section mempunyai beberapa kode. Pertama, entry section, kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Critical section kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Exit section, akhir dari critical section, mengizinkan proses lain. Remainder section, kode istirahat setelah masuk ke critical section. 4 kondisi agar menghasilkan solusi yang baik, yakni: pertama, tidak ada dua proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Kedua, tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat mengeblok proses lain. Dan yang terakhir, tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk critical section. Solusi untuk mengatasi masalah critical section yaitu mutual exclusion. Jika proses sedang mengeksekusi critical sectionnya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Kedua, progress. Jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Dan yang terakhir, bounded waiting. Suatu keterkaitan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. 3. Metode sinkronisasi. Test and set. Instruksi test and set adalah sebuah operasi atomik yang digunakan untuk mengelola akses ke critical section, yaitu bagian dari kode yang mengakses sumber daya bersama, seperti struktur data atau perangkat, dan tidak boleh diakses oleh lebih dari satu thread atau proses secara bersamaan untuk menghindari inkonsistensi data. Cara kerja. Pertama, instruksi memeriksa nilai dari variabel log. Jika log bernilai 0, artinya tidak ada proses lain yang berada di dalam critical section. Set. Selanjutnya, secara atomik, instruksi akan mengeset nilai log menjadi 1. Jika pada saat pemeriksaan nilai log adalah 0, operasi ini menjamin bahwa hanya satu proses atau thread yang bisa mengubah nilai log dari 0 menjadi 1 dan memasuki critical section. Return value. Instruksi ini mengembalikan nilai sebelumnya dari log atau sebelum diset. Jika nilai yang dikembalikan adalah 0, ini berarti proses thread yang menjalankan test and set berhasil memasuki critical section. Jika nilai yang dikembalikan adalah 1, proses thread lain sudah berada dalam critical section dan proses thread yang saat ini mencoba harus menunggu. Semafor. Semafor adalah tipe data abstrak yang digunakan untuk kontrol sinkronisasi, yang memungkinkan proses atau thread untuk berkoordinasi satu sama lain. Biasanya dalam konteks mengakses sumber daya bersama, semafor mengimplementasikan konsep counting atau menghitung.
untuk mengelola akses ini dengan dua operasi dasar, wait atau p. Cara kerja: wait operation ketika proses thread ingin masuk ke critical section dengan signal atau V atau mengakses sumber daya, ia harus terlebih dahulu menjalankan operasi wait pada semafor. Operasi ini akan mendekremen nilai semafor. Jika nilai semafor setelah dekremen adalah negatif atau nol, proses thread tersebut akan diblokir, yaitu ditangguhkan oleh sistem operasi karena sumber daya tidak tersedia dan akan menunggu sampai sumber daya tersebut menjadi tersedia. Jika nilai semafor positif, proses tersebut diperbolehkan untuk melanjutkan karena sumber daya tersedia. Signal V operation: setelah proses selesai menggunakan sumber daya, ia harus menjalankan operasi signal pada semafor. Operasi ini akan menginkremen nilai semafor. Ini menandakan bahwa proses telah selesai menggunakan sumber dayanya dan sumber daya tersebut kini tersedia untuk proses lain. Jika ada proses atau thread lain yang diblokir dan menunggu sumber daya ini, ditunjukkan dengan nilai semafor yang negatif. Inkremen ini akan membuat salah satu proses dari proses tersebut atau lebih, tergantung pada implementasi, terbangun dari siap untuk menjalankan. Monitor. Monitor adalah konstruksi pemrograman yang menyediakan mekanisme sinkronisasi tingkat tinggi yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama dalam lingkungan multiproses dan multithread. Berbeda dengan semafor, monitor secara otomatis menangani penguncian dan pelepasan sumber daya, membuat penggunaannya lebih aman dan lebih mudah dibandingkan dengan semafor manual. Fitur utama monitor: encapsulation. Monitor mengenkapsulasi variabel kondisi, variabel bersama dan prosedur atau metode untuk mengakses variabel tersebut dalam satu paket atau modul. Ini memastikan bahwa akses ke sumber daya bersama hanya bisa dilakukan melalui prosedur yang didefinisikan oleh monitor. Mutual exclusion. Monitor secara otomatis menjamin mutual exclusion atau keselingan eksklusif di dalam critical section. Ketika sebuah proses atau thread masuk ke dalam monitor, proses thread lainnya harus menunggu sampai proses thread pertama keluar dari monitor sebelum mereka bisa masuk. Condition variable. Monitor menggunakan variabel kondisi untuk mengatur urutan akses ke sumber daya. Variabel kondisi ini memungkinkan proses atau thread untuk menunggu pada kondisi tertentu dan di-notify atau disignal ketika kondisi tersebut terpenuhi. Contoh sinkronisasi. Monitor di JVM dengan kata kunci synchronicity. Misalkan terdapat program yang memiliki dua utas yang ingin menambahkan nilai ke variabel count. Tanpa sinkronisasi, ada kemungkinan kedua utas mencoba menambahkan nilai secara bersamaan yang dapat menyebabkan hasil yang tidak terduga. Yang kedua, critical section dalam kernel. Ketika sebuah proses perlu mengakses file, kernel memasuki critical section untuk memastikan tidak ada proses lain yang dapat mengubah file secara bersamaan. Hal ini penting untuk menjaga integritas data dan mencegah kerusakan data. Interupsi. Ketika sebuah perangkat keras membutuhkan perhatian, yang mengirimkan interupsi ke CPU. CPU kemudian menghentikan proses yang sedang berjalan, menangani interupsi, dan kemudian kembali ke proses yang tertunda. Deadlock. Deadlock adalah kondisi yang terjadi dalam sistem komputer ketika dua atau lebih proses tidak dapat melanjutkan eksekusi karena masing-masing menunggu sumber daya yang dipegang oleh yang lain. Dalam konteks sistem operasi, deadlock dapat terjadi di tingkat proses atau tingkat sumber daya. Penyebab deadlock. Pertama, alokasi sumber daya yang tidak sesuai. Alokasi sumber daya yang tidak sesuai adalah salah satu dari 4 kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock dalam satu sistem. Kondisi ini dikenal dengan istilah mutual exclusion atau gegelung. Gegelung terjadi ketika sumber daya tertentu hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Dengan kata lain, proses sedang menggunakan suatu sumber daya dapat mengunci sumber daya tersebut sehingga proses lain tidak dapat mengaksesnya sampai sumber daya tersebut dilepaskan. Yang kedua, sistem pencegahan deadlock. Sistem pencegahan deadlock melibatkan serangkaian strategi dan kebijakan yang dirancang untuk menghindari atau meminimalkan risiko terjadinya deadlock dalam satu sistem. Kondisi pembentuk deadlock. Yang pertama, gegelung, mutual exclusion. Gegelung atau mutual exclusion adalah salah satu dari 4 kondisi yang dapat memicu terjadinya deadlock. Dalam suatu sistem, kondisi gegelung berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang bersifat eksklusif, yang berarti sumber daya tersebut hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Kedua, menahan dan menunggu, hold and wait.
Menahan dan menunggu adalah salah satu dari keempat kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock dalam suatu sistem. Kondisi ini berkaitan dengan perilaku suatu proses yang memegang setidaknya satu sumber daya sambil menunggu untuk mendapatkan sumber daya tambahan. Ketiga, tanpa penguliran, no preemption. Tanpa penguliran adalah salah satu dari keempat kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock dalam suatu sistem. Kondisi ini berkaitan dengan ketidakmampuan sistem untuk mencabut atau merebut sumber daya yang sudah diambil oleh suatu proses. Dalam konteks deadlock, merujuk pada tindakan sistem dalam mencabut sumber daya dari suatu proses tanpa persetujuan proses tersebut. 4. Penguliran bergantian, circular wide. Penguliran bergantian adalah salah satu dari keempat kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock dalam suatu sistem. Kondisi ini terjadi ketika terdapat satu rangkaian proses P1, P2, hingga Pn di mana setiap proses menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses P dalam rangkaian tersebut dan Pn menunggu sumber daya yang dipegang oleh P1, membentuk suatu siklus penungguan. Strategi penanganan deadlock. Yang pertama, pencegahan deadlock. Pencegahan deadlock melibatkan strategi dan mekanisme yang dirancang untuk mencegah terjadinya deadlock dalam suatu sistem. Pencegahan ini melibatkan identifikasi dan pengelolaan keempat kondisi yang dapat menyebabkan deadlock, yaitu gegelung, menahan dan menunggu, tanpa penguliran dan penguliran bergantian. Yang kedua, deteksi dan pemulihan deadlock. Deteksi dan pemulihan deadlock adalah strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya deadlock dalam suatu sistem dan mengambil tindakan pemulihan untuk mengatasi situasi tersebut. Yang ketiga, izin penguliran. Izin penguliran adalah kemampuan sistem untuk mencabut sumber daya yang sudah diambil oleh suatu proses dan mengalokasikannya ke proses lain yang membutuhkannya lebih mendesak. Dalam konteks deadlock, izin penguliran dapat digunakan sebagai salah satu strategi untuk mencegah atau mengatasi situasi deadlock. Yang keempat, penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock adalah strategi yang dirancang untuk mencegah terjadinya deadlock sejak awal dalam suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengelolaan alokasi sumber daya dan permintaan sumber daya dengan bijaksana untuk menghindari situasi yang dapat menyebabkan deadlock. Beberapa strategi penghindaran deadlock melibatkan penggunaan informasi yang diberikan oleh proses dan sistem untuk membuat keputusan alokasi yang lebih cerdas. Thread. Apa itu thread? Thread atau yang disebut proses ringan lightweight adalah unit dasar dari utilisasi CPU. Di dalamnya terdapat ID thread, program counter, registrasi, dan stack. Jenis-jenis proses thread. Single process, multiproses. Keuntungan multithread, responsif, berbagi sumber daya, ekonomisme, utilisasi arsitektur dan multiprosesor. Kerugian multithread. Yang pertama, jika digunakan berlebihan akan berdampak pada pemborosan resource dan CPU. Kedua, sistem yang memiliki kecepatan prosesor dan memori cenderung sama. Ketiga, multithread menghasilkan program yang lebih kompleks. Yang keempat, thread yang banyak bisa saling berintervensi. Yang terakhir, overhead, energi yang tidak konsisten, kesulitan dalam pemrograman. Model multithread. Pertama, berdasarkan thread support. Pertama, thread user. Yang kedua, thread kernel. Berdasarkan pemetaan thread. Pertama, many to one model. Kedua, one to one model. Ketiga, many to many model. Dan terakhir, two level model. Thread spools. Pada web server yang menerapkan multithreading ada dua masalah yang timbul, yaitu ukuran waktu dan pembuatan thread yang tidak terbatas jumlahnya. Keuntungan thread spool: lebih cepat untuk melayani permintaan. Kedua, thread spool membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu. Terakhir, dapat meningkatkan performa serta sistem yang lebih stabil. Pembatalan thread. Thread cancellation ialah pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Umpamanya, jika dalam program Java hendak mematikan Java Virtual Machine, sebelum Java Virtual Machine dimatikan, maka seluruh thread yang berjalan harus dibatalkan terlebih dahulu. Contoh lain adalah di masalah search. Pemberhentian target thread dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama asynchronous cancellation, yang kedua deferred cancellation. Penjadwalan thread. Beberapa teknik penjadwalan thread yang umum digunakan. Yang pertama, penjadwalan first come first serve. Kedua, penjadwalan prioritas. Yang ketiga, penjadwalan round robin. Dan keempat, penjadwalan short job next. Penjadwalan thread.
Beberapa teknik thread yang umum digunakan: penjadwalan short remaining time, penjadwalan multi queue, penjadwalan real time. Thread Linux. Pertama, kelebihan thread Linux: peningkatan respons dari user, pembagian sumber daya proses, dia ekonomis. Yang kedua, kekurangan thread Linux: pembuatan thread pengguna, lock oleh user thread, dan kecepatan yang lambat. Mungkin cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.